Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem mutu industri farmasi atau merupakan bab pertama atau bab 1 dari CPOB tahun 2018. Ya, tentunya dengan sistem mutu industri farmasi yang kita bahas ini, maka sedikit banyak nanti kita juga akan membahas tentang perkembangan ya dari CPOB itu sendiri ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa ya klik dulu tombol subscribe-nya, like video ini dan share ke teman-teman kalian. Oke, mari kita langsung bahas secara bersama-sama ya. Ya, CPOB tahun 2018 atau CPOB kelima ya, generasi kelima ini merupakan CPOB yang dikeluarkan oleh Badan POM ya, melalui Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018. Tentunya tentang pedoman cara pembuatan obat yang baik. Ya, untuk Peraturan BPOM ini CPOB tahun 2018 ini nanti kalian bisa download ya. Coba cari download dan nanti kalian pelajari secara keseluruhan. Lalu selanjutnya kita lihat riwayat perubahan dulu dari perjalanan CPOB ya teman-teman. Dimulai tahun 1988 Indonesia mengeluarkan ya atau memiliki pedoman CPOB edisi 1. Alasan perubahan karena ada keperbaruan dan juga mengacu pada ASEAN Guidelines ya. Lalu di tahun 2001 yaitu dikeluarkan lagi pedoman CPOB edisi kedua dengan alasan perubahan yaitu pembaruan pada bab 10 dan 3 adendum. Lalu diperbarui lagi di tahun 2006 ya, yaitu lewat keluarnya pedoman CPOB edisi 3 ya. Karena di sini ada alasan perubahan pada bab sistem manajemen mutu, lalu ada penambahan bab kualifikasi dan validasi serta pembuatan dan analisis obat berdasarkan kontrak. Ya, lalu selanjutnya di tahun 2012 BPOM mengeluarkan pedoman CPOB edisi 4. Hal ini didasari karena ada revisi bab manajemen mutu dan produksi serta aneks pembuatan produk steril. Lalu ada juga penambahan aneks CPBB AOB ya, yaitu lalu juga ada pembuatan radiofarmaka di situ ya. Lalu penggunaan radiasi pengion dalam pembuatan obat, sampel perbanding dan sampel pertinggal. Lalu juga ada cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, pelulusan parametris dan manajemen resiko mutu. Dan yang paling terbaru di tahun 2018 sampai sekarang, maka industri farmasi menggunakan CPOB yang tahun 2018 atau edisi kelima ini ya teman-teman. Nah, alasan perubahannya karena ada perubahan bab sistem mutu industri farmasi, lalu ada perubahan juga di bab personalia, bangunan dan fasilitas peralatan produksi, lalu pengawasan mutu, keluhan dan penarikan produk, dokumentasi, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, kualifikasi dan validasi. Lalu juga ada peleburan bab sanitasi dan hygiene ke dalam bab personalia dan bab bangunan fasilitas ya. Lalu juga ada perubahan aneks pembuatan gas medikal, pembuatan obat uji klinik, lalu ada sistem komputerisasi dan uji pelulusan real time dan pelulusan parametris, serta aneks cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, yang menjadi bab tersendiri ya teman-teman. Ya, kalau kita bandingkan di tahun 2012 dengan tahun 2018 ya, CPOB tahun 2012 dan CPOB tahun 2018 ini ada perbedaan yang cukup signifikan, karena kalau di CPOB tahun 2012 merupakan CPOB adalah bagian dari pemastian mutu yang memastikan bahwa obat dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan
dan dipersyaratkan dalam izin edar dan spesifikasi produk. Dan CPOB tahun 2012 mencakup produksi dan pengawasan mutu. Nah, lalu dikembangkan atau agak berbeda dengan CPOB yang edisi kelima tahun 2018, di mana CPOB ini diterapkan pada tahap-tahap siklus pembuatan obat, investigasi, alih teknologi, produksi komersial hingga produk yang tidak diproduksi lagi, teman-teman. Jadi dia untuk sistem mutunya lebih menitik beratkan pada sistem pengembangan produk dan siklus pembuatan obat mulai dari awal sampai akhir. Tidak seperti yang CPOB tahun 2012 lebih menitik beratkan pada produksi dan pengawasan mutu. Nah, maka dari itu di bab 1 nanti soal pengawasan mutu ini akan sedikit berbeda, tetapi merupakan hal yang sangat fundamental ya, karena bagaimanapun sistem penjaminan mutu itu merupakan dasar dari industri farmasi untuk menghasilkan produk yang baik dan keamanan, serta masyarakat juga mempercayainya gitu ya. Nah, maka dari itu di tahun 2012 di bab 1 itu tertuliskan manajemen mutu atau bab 1 manajemen mutu, sedangkan di CPOB tahun 2018 berubah menjadi sistem mutu industri farmasi. Ya, seperti yang akan kita bahas setelah ini ya, teman-teman. Ya, hal ini merupakan salah satu paradigma juga ya, karena sekarang sudah memasuki era industri 4.0 ya, di mana semua sudah otomatis, elektronik, tidak seperti dulu yang masih banyak manualnya ya. Karena proses pembuatan obat itu seperti tadi ya, siklusnya dan bertahap, saling memiliki keterkaitan atau secara inline dengan menggunakan alat-alat ya. Maka dari itu dibutuhkan perubahan untuk panduan CPOB-nya juga tentunya ya. Iya, lalu setelah itu juga karena ada perbedaan paradigma dari obat yang baik. Dikatakan obat yang baik kalau dulu itu mengacu pada aman, khasiat, dan juga berkualitas. Nah, tapi sekarang tidak cukup 3 itu, ada tambahan 2 lagi, yaitu teman-teman, ada purity, yaitu kemurnian, dan juga identity atau identitas dari suatu produk tersebut. Nah, untuk mencukupi dari kelima aspek tersebut, maka terlahirlah CPOB edisi kelima ini, teman-teman. Ya, lalu selanjutnya kita masuk ke sistem mutu industri farmasi, yaitu bab 1 di CPOB tahun 2018 atau disebut manajemen mutu kalau di CPOB tahun 2012 dulu ya. Di mana prinsip dari sistem mutu industri farmasi ini, pemegang izin industri farmasi harus membuat obat sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaan, memenuhi persyaratan izin edar atau persetujuan uji klinis, dan jika diperlukan dan tidak menimbulkan resiko yang membahayakan pasien penggunaannya yang disebabkan karena keamanan mutu atau efektivitas yang tidak memadai. Lalu juga industri farmasi harus menetapkan manajemen puncak yang mengarah pada pengendalian perusahaan atau pabrik dengan kewenangan dan tanggung jawab untuk memobilisasi sumber daya dalam perusahaan atau pabrik untuk mencapai kepatuhan terhadap regulasi. Ya, yang berbeda dengan CPOB tahun 2012 kemarin, kalau dalam hal untuk memobilisasi sumber daya dan mencapai kepatuhan terhadap regulasi atau CPOB itu ditanggung oleh QA ya. Tetapi kalau di CPOB tahun 2018, hal tersebut diwewenangkan dan ditanggung jawabkan oleh manajemen puncak. Jadi mulai sekarang di industri farmasi harus membuat
suatu, departemen atau wadah yang dinamakan manajemen puncak. Nah, dan manajemen puncak itulah nanti yang bertanggung jawab atas semua, yang dilakukan di dalam industri tersebut, mulai dari produksi sampai pengawasan mutu ya. Dan juga nanti, kalau ada apa-apa di luar mengenai produk yang, bersangkutan, maka yang bertanggung jawab juga manajemen puncak, bukan QA lagi gitu ya teman-teman. Lalu manajemen puncak bertanggung jawab untuk pencapaian sasaran mutu dan memerlukan partisipasi dan komitmen dari personel pada semua tingkat di berbagai departemen dalam perusahaan atau industri farmasi tersebut, juga dari pemasok dan distribusi. Iya, jadi nanti untuk ketercapaiannya itu juga yang bertanggung jawab adalah manajemen puncak. Jadi dia mengatur, bagian internal, industri tersebut, lalu mereka juga yang mengatur, sasaran mutu, keberhasilan industri untuk mencapai sasaran mutunya, dan juga untuk, untuk pengendalian dan juga, regulasi terhadap pemasok dan distributornya, teman-teman. Nah, untuk mencapai sasaran mutu yang handal, maka diperlukan sistem mutu yang didesain secara komprehensif dan diterapkan secara benar, serta mencakup cara pembuatan obat yang baik dan manajemen resiko mutu. Iya, jadi, kembali lagi untuk sasaran mutu yang, baik, yang handal, maka dibutuhkan sistem mutu yang baik dan juga manajemen risiko mutu yang baik. Pelaksanaan sistem ini hendaklah didokumentasi lengkap dan dimonitor dan dipantau efektivitasnya. Kalau, ternyata efektif sampai ke sasaran mutu, ya dilanjutkan. Tapi kalau seandainya ada kekurangan sehingga sasaran mutu, belum tercapai, maka nanti, harus direvisi ulang gitu ya teman-teman, atau diperbaiki. Nanti kira-kira, hal apa yang mendasar atau melatar belakangi dari sampainya sasaran mutu itu, nah itu nanti yang harus segera diperbaiki ya. Lalu pelaksanaan sistem ini, ya hendaklah didokumentasi secara lengkap. Jadi, eee, dokumen merupakan hal yang tidak terlepas dari sesuatu yang sangat fundamental dalam suatu industri ataupun dari segala sesuatu ya teman-teman. Bahkan kalau sekarang ini tidak ada dokumentasi dianggap bohong atau hoax gitu ya. Nah jadi, kalau industrinya bagus, manajemen mutunya bagus, maka sudah dipastikan dokumentasinya juga bagus. Tapi kalau, dokumentasinya buruk, ya bisa dipastikan manajemen resiko mutu dan juga, eee, sistem mutunya buruk ya teman-teman. Nah, semua bagian sistem mutu hendaklah didukung dari ketersediaan personil yang kompeten, bangunan dan sarana, serta peralatan yang cukup dan memadai. Tambahan tanggung jawab legal diberikan kepada pemegang izin industri farmasi atau eee, IIF dan kepada pemastian mutu. Iya, jadi, tidak hanya sistem yang baik ya teman-teman di industri itu, kalau sistemnya baik, manajemen, sistemnya baik, tetapi kalau juga tidak didukung oleh sarana prasarana dan sumber daya manusia yang baik juga, maka, sudah bisa dipastikan sistem mutu itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti yang tadi kita bahas ya, unsur dasar manajemen mutu. Itu ada suatu infrastruktur atau sistem mutu industri farmasi yang tepat mencakup dari yang pertama struktur organisasi. Jadi struktur organisasinya harus jelas dan tepat gitu ya. Karena nanti ada, sistem, kewenangan di situ ya, kewenangan, tanggung jawab, lalu juga ada mengatur tentang job desk dan lain-lain ya.
Lalu yang kedua prosedur, karena prosedurnya harus jelas ya, maka di industri itu pasti ada protapnya. Lalu proses dan sumber daya. Ya, kalau itu sudah jelas ya teman-teman. Dan tindakan sistematis yang diperlukan untuk mendapatkan kepastian dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, sehingga produk atau jasa pelayanan yang dihasilkan akan selalu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Keseluruhan tindakan tersebut disebut dengan pemastian mutu. Nah, kalau yang pemastian mutu ini biasanya ditanggungjawabkan oleh bagian QA ya teman-teman. Iya, kalau industrinya baik, produknya baik, proses pembuatan baik mengikuti regulasi CPOB yang berlaku, maka akan berkelanjutan atau berkesinambungan dengan kepercayaan pasien dalam penggunaan produk tersebut, gitu ya teman-teman. Jadi selain kita bagus dalam pemasaran atau marketing untuk mengenalkan produk kita, kita juga harus memperbaiki internal industri tersebut. Maka mutunya harus dipastikan baik. Maka harus ada sistem pemastian mutu. Lalu sistem mutu industri farmasi itu sendiri merupakan suatu yang fundamental dari eh, awal pembuatan atau awal proses sampai nanti ke belakangnya sampai produk keluar ya. Nah, dalam sistem mutu industri farmasi ini disebutkan bahwa manajemen mutu adalah suatu konsep luas yang mencakup semua aspek baik secara individual maupun secara kolektif yang akan mempengaruhi mutu produk. Manajemen mutu adalah totalitas semua pengaturan yang dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa obat memiliki mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Oleh karena itu, manajemen mutu mencakup juga cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Iya, jadi secara tidak langsung manajemen mutu mulai dari A sampai Z itu sudah tercantum dalam CPOB. Kalau industri tersebut mengaplikasikan CPOB dengan baik, tentunya nanti produknya juga pasti akan baik, gitu ya. Iya, lalu selanjutnya ada pengawasan mutu. Pengawasan mutu adalah bagian dari CPOB yang mencakup pengambilan sampel, spesifikasi dan pengujian, serta mencakup organisasi, dokumentasi dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa pengujian yang diperlukan dan eh, yang telah re- dan telah dan yang relevan telah dilakukan. Bahan tidak boleh diluluskan untuk digunakan dan produk tidak boleh diluluskan untuk dijual atau didistribusikan sampai mutunya dinilai memuaskan. Iya, kalau pengawasan mutu itu juga diatur nanti dalam QC ya teman-teman, bukan hanya QA. Jadi kita sebagai pengguna obat jangan khawatir ya, kalau obat sudah sampai ke apotek, berarti obat itu sudah lolos pengujian dan sudah diluluskan oleh QC dan QA tentunya ya, sehingga nanti kita sebagai end user yang mendapatkan obat secara legal, secara benar dari apotek, tidak merasakan cemas atau was-was lagi ya teman-teman. Iya, lalu pengawasan mutu yang baik ini juga harus didasari oleh fasilitas yang memadai ya, lalu juga personel yang terlatih, lalu adanya protap yang benar gitu ya dalam mungkin proses pengambilan sampel, biasanya dilakukan oleh orang farmasi atau analisis farmasi ya. Lalu juga
dia sudah mengetahui protap atau prosedur pengambilan sampel, dan juga dia tahu bagaimana nanti melakukan pengujian terhadap bahan awal, bahan setengah jadi, bahan jadi gitu ya teman-teman. Lalu ada produk bahan pengemas. Nah, itu juga semuanya sudah dilakukan pengujian. Ya, lalu juga untuk prosedur ya, pengujian sampel itu juga selain harus jelas juga sudah tervalidasi ya. Jadi dia bagaimana cara pengambilan sampelnya, lalu diujinya pakai metode apa, menggunakan alat atau instrumen apa sebagai pengujiannya, itu sudah tervalidasi semua teman-teman. Iya, lalu selanjutnya ada pengkajian mutu produk. Pengkajian mutu produk secara berkala hendaklah dilakukan terhadap semua obat yang sudah terdaftar, termasuk produk yang diekspor, dengan tujuan untuk membuktikan konsistensi proses, kesesuaian dengan spesifikasi bahan awal, bahan pengemas, dan produk jadi, untuk melihat tren dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan untuk produk dan prosesnya. Pengkajian mutu produk secara berkala biasanya dilakukan setiap tahun dan didokumentasikan dengan mempertimbangkan hasil kajian ulang sebelumnya. Iya, jadi pengkajian mutu ini tetap dilakukan walaupun produk itu sudah terdaftar, sudah beredar, ataupun sudah terekspor gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir kita sebagai end user kalau menggunakan obat itu dalam jangka waktu yang lama gitu ya teman-teman, karena sudah bisa dipastikan setiap produk mau sekarang, mau besok, mau lusa akan sama saja kualitasnya ya, karena sudah dilakukan pengkajian mutu produk dalam industri farmasi ya teman-teman. Iya, contohnya itu paling paling tidak itu atau paling sedikit kajian terhadap bahan awal, bahan pengemas yang digunakan untuk produk ya, terutama yang dipasok dari sumber baru contohnya ya. Lalu juga kajian terhadap pengawasan selama proses dan hasil pengujian produk jadinya. Lalu kajian terhadap semua batch yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dan diinvestigasi yang telah dilakukan. Iya, lalu juga dilakukan pengkajian terhadap semua penyimpangan dan ketidaksesuaian mutu yang signifikan, investigasi terkait yang dilakukan dan efektivitas hasil tindakan, yaitu korektif dan juga pencegahan. Iya, jadi secara berkala ini tujuannya untuk mengetahui mutu produk ya. Dan nanti kalau ada sesuatu yang terinvestigasi atau ditemukan, maka bisa dilakukan tindakan korektif dan juga pencegahannya ya teman-teman. Lalu selanjutnya dibahas juga tentang manajemen resiko mutu, di mana manajemen resiko mutu merupakan suatu proses sistematis untuk melakukan penilaian, pengendalian, komunikasi, dan pengkajian risiko terhadap mutu obat. Nah, proses ini dapat diaplikasikan baik secara proaktif maupun retrospektif. Iya, jadi pengaplikasiannya itu bisa dilakukan dalam tahapan sekarang atau yang akan datang, dan juga yang sudah dilakukan dari dahulu gitu ya. Secara prinsip manajemen risiko mutu, contohnya itu ada evaluasi risiko terhadap mutu dilakukan berdasarkan pengetahuan secara ilmiah, pengalaman dengan proses yang sudah disetujui, pada akhirnya dikaitkan pada perlindungan pasien, dan juga tingkat upaya pengambilan tindakan, formalitas, dan dokumentasi dari proses manajemen risiko mutu sepadan dengan tingkat risikonya teman-teman.
Iya, jadi kurang lebih seperti itu ya, bahasan kita soal sistem mutu industri farmasi. Nah, jadi bisa bayangkan ya bagaimana suatu industri farmasi itu memiliki sistem mutu industri yang baik dan tentunya sudah, jelas juga tercantum dalam, peraturan BPOM dalam CPOB yang juga sudah jelas dan sistematis. Maka dari itu, eee, hal ini bisa kita gunakan sebagai dasar untuk mempercayai produk-produk atau, obat-obatan yang beredar dari industri farmasi yang ada di negara kita Indonesia, teman-teman. Oke, semoga sedikit pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa, support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, like video ini dan share ke teman-teman kalian. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.